Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ketua kelas 9A harap ke kantor. Ketua kelas 9A. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bra. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu. Al-Ghufran Maulana Ibrahim, Hadir, Pak. Az-Zahra Amalia Putri, Hadir, Pak. Cahaya Safitri, Hadir, Pak. Davina Sari, Hadir, Pak. Dwi Anggraini, Hadir, Pak. Rengki Kurniawan, Hadir, Pak. Ikhwan Fauzan, Hadir, Pak. Husni, Hadir, Pak. Ludia Hairi, Hadir, Pak. Maimunah, Hadir, Pak. Mita Ambarwati, Hadir, Pak. Muhammad Revandi, Hadir, Pak. Nanda Wijaya, Hadir, Pak. Dita Purnamasari, Hadir, Pak. Duri Samsia, Hadir, Pak. Robi Zulkarnain, Hadir, Pak. Silva Fitriani, Hadir, Pak. Silfuni, Hadir, Pak. Yurika, Hadir, Pak. Zahratun. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Pak. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Silakan berdiri. Sudah siap? Sudah, Pak. Indonesia tanah airku,
Hidup Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, kira-kira belajar apa? Ada yang masih ingat? Pak, teks berita. Iya, Robi jawabannya teks berita. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai teks berita. Tapi belum lengkap, kira-kira pada bagian apa kita belajar teks berita? Ya, silakan Mita. Mengidentifikasi teks berita. Iya, sebelumnya kita sudah mengidentifikasi teks berita. Nah, ada yang masih ingat apa itu berita? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan. Ya, Zahratun. Berita adalah kabar atau informasi yang benar-benar terjadi. Ya, berita adalah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi berita itu adalah sebuah tulisan yang menyampaikan informasi mengenai fakta, ya, yang benar-benar terjadi. Nah, unsur-unsur berita kemarin sudah kita pelajari, ada 6 unsur-unsur berita. Adik Simba, ya, kalau disingkat Adik Simba. Ada yang masih ingat apa itu Adik Simba? Ya, silakan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, Adik Simba itu singkatan dari apa, kemudian siapa, kemudian kapan, kemudian mengapa, bagaimana. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari, ya, KD kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya, jadi kita nanti akan membahas bagaimana struktur dan kebahasaan dari teks berita. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita yang dibaca dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang dibaca dengan tepat. Kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dengan tepat. Baik. Nah, sebelum kita bahas materi kita pada pagi hari ini, ya, Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi, ya. Jadi nanti Anda ambil nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut, ya. Jadi semuanya nanti bisa menonton video, kemudian kalian pahami, kalian simak video tersebut. Kemudian nilai apa yang dapat kita ambil dari video tersebut.
Kira-kira apa nilai-nilainya? Seekor anjing yang tolong menolong. Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Seekor anjing dan guru yang saling tolong menolong. Iya. Baik, benar ya. Jadi nilai-nilainya adalah tolong menolong. Iya. Di situ tadi ada seekor burung dan seekor anjing, kemudian ada lagi tuan dari anjing tadi yang sedang mencari ikan. Nah, digambarkan bahwa burung tadi mencuri atau mengambil umpan atau cacing dari tuannya anjing tadi yang sedang mencari ikan. Kemudian anjingnya melarangnya atau mencegahnya. Cuman tuannya tidak tahu karena anjingnya ribut. Akhirnya dimarahnya anjing tersebut. Nah, kemudian burung tadi berkali-kali seperti itu. Namun setelah diketahui bahwa si burung tadi sedang memberi makan anaknya dengan cacing tersebut. Nah, akhirnya karena melihat seperti itu, si anjing tadi memberinya pakan atau cacing umpan untuk memancing tuannya si anjing tadi kepada burung. Akhirnya burung tadi juga membalasnya dengan memberikan ikan yang banyak. Nah, dari situlah nampak bahwa ada tolong menolong dalam video tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, nampak layar? Ya, struktur teks berita. Nah, teks berita itu adalah merupakan jenis teks non-fiksi yang bersifat faktual dan aktual. Hal ini disebabkan berita ditulis berdasarkan fakta dari peristiwa atau hal terkini. Jadi berita itu berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, dalam berita secara umum ya ada 3 bagian. Ya, ini secara umum ya. Nah, yang pertama itu orientasi berita. Nah, orientasi ini berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Nah, biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Itu orientasi. Nah, kemudian ada peristiwa. Peristiwa ini adalah mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta lapangan. Nah, itu namanya peristiwa. Kemudian ada sumber berita. Nah, berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Ya. Yakni berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Nah, kalau informasi penting itu terangkum dari rumus 5W1H.
Dalam bahasa Indonesianya itu adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Apa peristiwanya? Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Kemudian di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses peristiwanya? Nah, ini dia yang adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, semua itu terjawab dalam sebuah berita. Ya, jadi unsur-unsurnya yang 5 ini merupakan informasi yang penting dalam sebuah berita. Nah, kemudian informasi yang kurang penting disebut uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Berarti di bawah dia. Setelah kepala dan tubuh ada ekor berita. Nah, dalam berita itu susunan informasinya tersaji pada piramida terbalik. Ini dia piramida terbalik. Ya, piramida terbalik. Nah, yang paling penting itu di atas, kemudian kurang penting dan tidak penting. Artinya yang penting-penting dulu, baru yang kurang penting dan tidak penting disampaikan. Ya, jadi struktur berita itu ada 3 secara umum, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Nah, kemudian bahasa atau kebahasaan dari teks berita. Ya, ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama ada bahasa baku, kemudian ada kalimat langsung, kemudian ada konjungsi bahwa, kemudian ada kata kerja mental, kemudian keterangan waktu dan tempat, kemudian konjungsi temporal dan kronologis. Jadi ada 6 ya. Bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu dan tempat, ada kata kerja mental. Nah, coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa itu bahasa baku? Bahasa baku merupakan kata-kata baku atau kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya. Gufran? Nanda? Ya. Bahasa baku itu apa? Coba dibaca Nanda mengenai bahasa baku. Bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku. Adapun kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, baik. Jadi bahasa baku itu berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak sesuai dengan KBBI berarti bahasanya tidak baku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu adalah kalimat langsung. Coba dibaca si Revan. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara tanpa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. Contohnya, saya membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan. Ujar Melody Grace. Ya, jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung ya oleh penyampainya, kemudian ditandai dengan tanda petik 2 atau tanda kutip ya, seperti ini ya. Tanda petik 2. Nah, baik, kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi bahwa. Coba silakan dibaca oleh Mita konjungsi bahwa. Konjungsi
bahwa konjungsi ini berfungsi sebagai penenang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contoh, Melody Grace mengatakan bahwa ia membuat satu blok yang bisa dibuat simpel oleh nelayan. Ya, baik. Jadi konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi dia menerangkan. Nah, konjungsi bahwa itu menerangkan kata yang diikutinya. Contohnya di sini ada Melody Grace mengatakan bahwa ia membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan. Nah, itu diikuti dengan kata bahwa atau dihubungkan oleh kata bahwa. Ya, jelas. Kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Coba dibaca Silvuni. Penggunaan konjungsi seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Ya, baik. Jadi konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang berdasarkan urutan waktu, ya, atau kronologis, ya. Kata-katanya seperti yaitu kemudian, ya, kemudian sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Jadi dia menghubungkan, ya, berdasarkan urutan waktu atau kronologis, ya. Nah, contohnya seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Baik, kemudian yang kelima yaitu keterangan waktu dan tempat. Ya, silakan siapa yang bisa membacakan? Nanda. Dan fungsi ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ya. Keterangan waktu, ya. Jadi dalam keterangan waktu ini, ya, mencakup unsur kapan dan di mana. Misalnya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ya, di Jalan Diponegoro, Pasir Pengarayan, misalnya, itu menyatakan keterangan waktu. Kemudian yang Jalan Diponegoro di Pasir Pengarayan itu menyatakan sebagai tempat kejadiannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Ya. Apa itu kata kerja mental? Coba dibaca si Ikhwan. Ya, Ikhwan. Penggunaan kata kerja mental, kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, praduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Baik. Jadi kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran, ya. Jadi kata kerja mental itu terkait dengan hasil pemikiran. Contohnya katanya ada kata memikirkan, kemudian ada menggunakan kata membayangkan, ya. Kemudian ada menggunakan kata berasumsi, kemudian berpraduga, ya. Kemudian berkesimpulan. Ada lagi beranalogi. Jadi itu dia menggunakan kata kerja mental. Nanti ada contoh berita, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana penggunaan kata kerja mental itu, ya. Apakah menggunakan
kata memikirkan, apakah Anda menggunakan kata membayangkan, kemudian berasumsi, berpraduga, dan sebagainya. Baik, sampai di sini penjelasan Bapak kira-kira sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Tidak ada? Ya, silahkan kalau ada. Tidak ada. Baik, berarti semuanya sudah paham mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, selanjutnya ya, Bapak akan membagi kelompok ya ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok-kelompoknya namanya sudah Bapak tayangkan di layar ya. Jadi kelompok 1 ada Mita Ambarwati, kemudian kelompok 2 Ikhwan Fauzan, kelompok 3 Dwi Anggraini, kelompok 4 Ludia, yang kelima Frankie. Kemudian yang kelompok 2 ada Zahratul, Robi, Nita, Yulika, Muhammad Rifandi. Dan kelompok 3 Silfuni, Nanda, Maimunah, Davina, Nuri. Kemudian kelompok 4 Silva, Al-Ghufron, Az-Zahra, Husni, Cahaya, Safitri. Silakan duduk berkelompok ya. Satu kelompok dibuat 4 meja saja. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sekarang dibentuk. Nah, agak dipercepat ya. Semuanya sudah duduk per kelompok ya? Sudah? Kelompok 1 mana? Ya. Kedua kelompoknya tolong ditentukan siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sih ya. Kelompok 4. Baik, Bapak akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan perhatikan LKPD masing-masing. Ya, coba buka pada lembaran yang pertama. Ada sebuah teks berita, ya, dengan judul "Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan". Nah, kemudian Anda diminta mencari ya pada bagian strukturnya, yaitu ada kepala berita, kemudian ada tubuh berita, kemudian ada ekor
misalnya pada kepala berita, pada paragraf berapa saja. Kemudian kamu tuliskan di situ. Kemudian apa isi dari kepala berita itu ada kolom di sebelah kanannya. Berikutnya pada tubuh berita dan ekor berita. Baik, pada soal nomor 2 Anda diminta untuk menentukan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita tersebut. Nah, pada bagian ini misalnya penggunaan kalimat langsung, ya. Kamu cari dalam teks tersebut ada tidak penggunaan kalimat langsung, kemudian kamu tuliskan, ya, penggunaan kalimat langsungnya. Kemudian ada penggunaan konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Jelas ya? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Baik. Sebelumnya, Bapak tayangkan sebuah video berita, ya, mengenai apa judulnya? Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Nah, jadi setelah nanti Anda menonton video ini, silahkan dibaca teksnya kembali. Di kabar hari ini, pemirsa Gibran Arasyid. Hari ini pemirsa Gibran Arasyid, pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Arasyid ditemukan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di kaki. Polisi mengungkap korban ditemukan di sekitar Curug Cikoneng. Lokasi penemuan korban ada pada radius sekitar 1 km dari titik terakhirnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Alhamdulillah keadaannya sehat, memang di rumah karena matahari tidak makan. Selamat, selamat. Di wilayah apa ditemukan? Di Gibran Arasyid sebelumnya dinyatakan hilang sejak hari Minggu 20 September lalu. Pelajar SMP tersebut berkemah bersama 13 rekan pendaki yang baru dia kenal. Sejak diketahui hilang, teman-teman korban melapor ke pos pendakian Gunung Guntur. Upaya pencarian oleh Basarnas dan aparat gabungan sempat kesulitan karena cuaca buruk dan berkabut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Baik, nah, jadi teks berita yang ada di layar tadi, ya, itu sama yang tadi Anda bisa menonton. Kemudian yang dalam LKPD kalian juga sama judulnya dengan yang kalian tonton. Nah, sekarang diskusikan bersama kelompoknya mengenai jawaban yang ada di LKPD tersebut. Langsung kamu tuliskan di kolom jawabannya. Ada kolom jawaban? Ya. Tulis nama, kemudian kelas. Ya, jangan tertinggal membuat nama dan kelasnya. Kemudian tulis kelompok berapa. Ya. Jawabannya langsung ditulis pada lembar jawaban LKPD. Anda berdiskusi dengan teman sekelompok, silakan berdiskusi. Ya, bagi yang tidak jelas atau kurang jelas, Anda bisa bertanya dengan Bapak. Silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan.
Bapak berikan 15 menit cukup kira-kira? Cukup? Oke, berarti sampai dengan pukul 9.15. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 silakan berdiskusi. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang sulit? Ya. Jelas ya? Yang kelompok 2 kira-kira apa yang sulitnya di mana? Pada bagian isinya, isi beritanya kamu tuliskan yang kamu berdasarkan misalnya kepala beritanya di paragraf 1, berarti isinya juga kamu tulis pada paragraf 1. Gimana? Ya. Kalau tidak muat nanti boleh disambung di bawah, di bagian bawah, ya. Kasih keterangan di belakangnya ya, kalau tidak muat. Atau poin-poinnya saja lah pada paragraf 1 itu tidak dituliskan semua, tidak masalah. Poin-poin berita misalnya pada paragraf 1 itu cukup kamu berikan poin-poinnya saja, isi beritanya. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Sampai mana? Tubuh berita.
Sudah, silakan dikerjakan. Coba waktunya 15 menit sampai 20 menit ya, paling lama 20 menit. 15 sampai 20 menit. Sudah sampai mana kelompok 4? Kebahasaan sudah? Kelompok 1 sampai kaidah kebahasaan yang bagian apa? Mita? Ekor berita. Ya, semuanya sudah siap ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi semuanya sudah siap. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ya, berdiri terlebih dahulu. Sebelum mempresentasikan kita ada permainan sedikit. Ya. Ya. Menghadap ke depan. Semuanya menghadap ke depan. Tak ada yang menghadap ke samping. Anda ke depan, semuanya ke depan. Kasih jarak, jangan nempel-nempel kali dengan temannya. Kasih jarak, kasih jarak. Kasih jarak. Ya, geser sedikit. Siapa? Geser ke samping kiri. Ya, posisinya digeserkan. Nanti kamu yang bergerak. Ya, geserkan. Cepat, 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 cepat. Ya.
Tetap pada kelompoknya ya, berdirinya ya. Siapa kamu di belakang? Ya. Di belakang kursi ya. Ya, di kelompok masing-masing. Baik. Kalau Bapak bilang Marina seperti ini ya. Menarik di atas menara. Ya. Marina seperti ini. Menarik di atas menara. Menara ya. Kalau Bapak bilang Marijo ya. Marijo. Ya, Marijo seperti ini ya. Menarik di atas menara. Ya. Ingat ya, semuanya ingat ya. Ya. Coba nanti kamera diarahkan. Nah, coba sekarang kalian yang bilang Bapak yang gerakannya. Coba bilang mari Mas. Jadi bilang Bapak yang geraknya. Marina ya. Marina. Menarik di atas menara. Menarik di atas menara. Oke. Baik. Nah, sekarang Bapak yang bilang saya gerakannya. Semuanya konsentrasi ya. Marina. Ya, nanti yang tidak pas dihukum ya. Menarik. Konsentrasi. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Ya, masih banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa, oke, tepuk tangan untuk bisa. Baik, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Semuanya sudah semangat ya, tidak ada yang mengantuk. Kita mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Di depan sini perwakilan ya. Di depan sini perwakilan, yang lain nanti memberikan tanggapan. Ya, silakan. Kalau 2 orang, silakan 2 orang yang maju. Kalau 1 orang saja. Silakan. Ya. Atau di depan samping kelompoknya nggak apa-apa. Ya. Oke. Berdiri di sebelah sini menghadap ke kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mita, berdiri. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tunjukkanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor dari berita tersebut. Judul berita: anak yang hilang di gunung Guntur akhirnya ditemukan. Struktur berita: bagian-bagian berita. 1. Kepala berita. Paragraf ke-1 dan 2. Isi berita: Muhammad Gibran Ar-Rashid, warga kampung Citangtu, desa Citangtu, kecamatan Pangat, dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Setelah 6 hari pencarian, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menghilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur.
2. Tubuh berita. Paragraf ketiga. Isi berita. Alhamdulillah, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Syar Bandung kepada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong, Jumat malam. 3. Ekor berita. Paragraf keempat. Isi berita. Supriyono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat, kata Supriyono. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Garut, Dodi Arisandi mengatakan setelah ditemukan korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar bersedang pendakian Gunung Guntur senang. Warga bersama para relawan dan aparat daerah setempat menyambut kedatangan pendaki yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur itu. Melanjutkan kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut. Kaidah kebahasaan. 1. Kebakuan bahasa. Isi berita. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Sudah menggunakan bahasa baku. Hal ini karena tidak ditemukan kata tidak baku pada teks berita tersebut. 2. Kalimat langsung. Isi berita. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan kalimat langsung. Contoh, Alhamdulillah, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung kepada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong, Jumat malam. 3. Konstruksi bahwa. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan konstruksi bahwa. Contoh, Supriyono mengatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi sehat. 4. Konjungsi temporal atau kronologis. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan konjungsi temporal. Contoh, setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. 5. Keterangan waktu. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan keterangan waktu. Contoh, Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 6. Kata kerja mental. Teks berita. Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan kata kerja mental. Contoh, hal ini karena sebelum ada kabar terpasti, warga sekitar memikirkan pencarian korban. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup. Itu tadi hasil presentasi kelompok 1 mengenai struktur teks berita dan kebahasaannya. Coba silakan kelompok lain yang menanggapi, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Hasil presentasi kelompok 1 sudah baik, tapi menurut kami ada yang salah pada bagian struktur teks berita. Seharusnya pada bagian kepala berita hanya paragraf 1 saja. Kemudian pada tubuh berita paragraf 2 dan 3, sedangkan pada ekor berita paragraf 4. Ya, baik ya. Tadi kelompok 2 sudah menanggapi hasil presentasi kelompok 1 oleh Zahratun ya, baik sekali. Jadi yang disampaikan kelompok 2 tadi seharusnya pada strukturnya itu kepala berita itu hanya paragraf 1 saja. Kemudian paragraf 2 dan 3 itu masuk ke dalam tubuh berita gitu ya. Kemudian ekor beritanya pada paragraf 3. Pada paragraf 4. Ya, benar ya. Jadi mungkin kelompok 1 masih kurang tadi, kurang tepat ya. Jadi pada kepala berita itu berisi hal-hal yang sangat penting, yang penting dari sebuah berita itu apa,
siapa, di mana, kapan, mengapa, ya. Nah, itu dia. Kemudian bagaimananya bisa nanti masuk ke dalam tubuh berita. Nah, baik. Itu hasil presentasi kelompok 1. Cukup ya. Kita lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zara Tenggaraja. Berdirinya saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kami. Tentukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor dari berita tersebut. Judul berita: anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Struktur berita. Bagian-bagian berita. 1. Kepala berita. Paragraf 1. Isi berita. Muhammad Gibran Al-Rashid, warga kampung Citangku, desa Citangku, kecamatan Pangatikan, dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Setelah 6 hari pencarian, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat, tanggal 24 bulan September 2021, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2. Tubuh berita. Paragraf kedua dan 3. Isi beritanya: saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menghilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur. Alhamdulillah, jam 17.00 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, pada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong Jumat malam. 3. Ekor berita. Paragraf keempat. Isi beritanya: Supriyono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat, kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat, kata Supriyono, Kepala Seksi Konversi Sumber Daya Alam Wilayah Garut. Dodi Arisanda mengatakan, setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar pendakian Gunung Guntur senang. Warga bersama para relawan dan aparat daerah setempat menyambut kedatangan pendaki yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur itu. Tentukanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut. Kaidah kebahasaan. 1. Kebakuan bahasa. Isi beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Sudah menggunakan bahasa baku. Hal ini karena tidak ditemukan kata tidak baku pada teks berita tersebut. 2. Kalimat aransir. Isi beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan, menggunakan kalimat langsung. Contohnya: alhamdulillah, jam 17.00 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, pada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong Jumat malam. 3. Konjungsi bawah. Beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan, tidak ditemukan konjungsi bawah. 4. Konjungsi temporal atau kronologis. Isi beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya: setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. 5. Keterangan waktu. Isi beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan, menggunakan keterangan waktu. Contohnya: Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat tanggal 24 bulan September 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 6. Kata kerja meta. Isi beritanya: teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan, menggunakan kata kerja meta. Contohnya: hal ini dikarenakan sebelum ada kabar penemuan ini, warga sekitar memikirkan pencarian korban. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup baik.
terima kasih sudah menyampaikan presentasinya kelompok 2. Dari hasil presentasi kelompok 2 tadi, silakan kelompok lain yang memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Silakan kelompok berapa yang menanggapi? Ya, kelompok 3 ya. Hasil presentasi kelompok 2 sudah baik, tapi menurut kami ada salah pada bagian kebahasaan teks berita, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Pada teks berita, anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan konjungsi bahwa, yaitu Supriyana mengatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi sehat. Semuanya sudah mempresentasikan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita ya. Jadi akan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Semuanya sudah kalian presentasikan tadi, semuanya sudah baik. Hanya beberapa saja yang belum lengkap ya, atau yang masih kurang. Dan ada kelompok yang sudah semuanya benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu mengenai struktur teks berita. Ya, siapa yang bisa menjelaskan struktur teks berita? Ya, silakan. Kesimpulan teks berita. Secara umum, struktur teks berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita yaitu. Cukup. Ya, baik. Jadi struktur teks berita itu ada 3 ya, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, coba yang kedua sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Silakan. Ya, Silvuni. Menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis, menggunakan keterangan dan kotak, menggunakan kata kerja dan benar. Baik, ya jadi kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku, kemudian penggunaan kalimat langsung, kemudian penggunaan konjungsi bahwa, kemudian penggunaan konjungsi temporal, yaitu berdasarkan kronologisnya, kemudian penggunaan keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental. Baik, semuanya sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi terhadap pembelajaran kita. Bapak berikan soal ya. Ini ada soal, nanti kalian jawab. Kemudian setelah itu langsung kita bahas bersama-sama. Dan silakan langsung dikerjakan yang sudah menerima soalnya. Nah, langsung dilihat buat nama di atasnya. Waktunya 5 menit ya. Dibaca soalnya, kemudian langsung dijawab. Bagi nilainya yang di bawah 70, berarti nanti remedial ya.
Waktunya istirahat. It's time to have break. Nah, waktunya sudah habis, semuanya selesai? Selesai? Baik, oke, kita bahas ya. Kita bahas masing-masing. Coba jawabannya ditukarkan ya. Kelompok 1 tukar kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3. Nah, cepat-cepat. Ya, tulis nama. Ya? Dan cepat-cepat. Ya. Kelompok 3 kita kelompok 1 cepat. Dan nomor 1 jawabannya apa? B. Nomor 1 B. Nomor 2 C. 2 C. 3 D. 3 D. 4 A. 4 A. 5 D. 5 D. 6 A. 6 A. 7 B. 7 B. 8 A. 8 A. 9 D. 9 D. 10 C. 10 C. Ya, silakan ditulis benarnya kemudian diantarkan ke depan. Masing-masing kelompok 1 orang saja yang mengantar. Dan silakan diantarkan ke depan. Ya, silakan diantarkan. Aneh-aneh. Ya. Cepat. Oke, baik. Ya. Jadi berdasarkan evaluasi pembelajaran kita hari ini, kalian sudah mengerjakan soal, ya. Semuanya Bapak lihat sudah baik, tidak ada yang di bawah KKM ya. Ada yang benar semua, ada yang salah 1 dan ada yang salah 2. Ya, ada beberapa yang benar semua tadi sudah sangat bagus. Kemudian ada yang salah tapi tidak banyak, ada yang hanya salah 2. Ini ada Nur Aziza, ada salah 2. Kemudian ya, siapa namanya Davina Sari salah 1. Oke, baik. Berarti sudah baik, pembelajaran kita hari ini sudah sangat bagus. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita akhiri, Bapak akan menyampaikan pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menulis teks berita. Kalau hari ini kita sudah belajar menganalisis struktur dan kebahasaan, pertemuan selanjutnya kita akan menulis berita, ya, berdasarkan topik yang kamu tentukan sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran.
Siap, Bra. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.